Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau live di channel YouTube Nuriani Official bareng ownernya Bang Aji. Jadi ini kita mau nanya-nanya nih, langsung aja kita tanya-tanya teman-teman. Yang pertama itu kapan terbersitnya ide mau membuka usaha tempat ngopi-ngopi yang asik ini? Kita waktu itu awal pandemi ya. Jadi waktu kita mulai work from home, kebanyakan itu kita di rumah. Jadi awalnya itu istri minta buatin kopi ke saya. Jadi pertama kali dia, tolong buatin kopi dong. Aku lagi ini nih, nggak sempet buat. Nah akhirnya ya udah, ambil kopi, seduh, kasih susu, aduk, selesai kan? Kasih ke dia. Pas dia coba, dia ngomong, kok nggak enak? Lah, udah dibuatin kok bilang nggak enak, dia bilang gitu kan. Udah itu, kalau misalnya mau enak ya mesti sekolah, dia bilang, baru bisa bikin kopi itu enak, dia bilang. Dah, ternyata omongan saya itu apa? Jadi inspirasi lah untuk istri gitu ya. Akhirnya dia buka internet, dia buka itu kursus, ternyata ada kursus barista secara online. Nah, waktu dia cari itu, dia lihat ini berapa lama segala macam ini pelajaran itu apa gitu. Akhirnya lumayan nih, karena semua bahan-bahannya itu dikirim gitu loh. Jadi kita belajar sendiri dulu, nanti interaktif gitu loh. Nah, tadinya dia yang mau jadi sekolah untuk barista itu, tapi karena dia juga sibuk, akhirnya dia bilang, kamu aja deh, karena kalau saya kayaknya nggak lucu deh, dia bilang. Ya udah, apaan sih ininya? Ternyata dia ngambil kursus barista. Jadi emang khusus untuk gimana kita tuh membuat kopi yang baik dan benar gitu. Akhirnya udah, dia bilang kamu aja. Ya udah, dia bilang kapan mau mulainya gitu. Tapi saya coba lihat dulu isinya tuh apa gitu. Materinya tuh apa. Akhirnya sudah kita daftar, dikirim materinya, mulai saya buka, dan ternyata isinya tuh ya banyak hal dia tentang kopi yang selama ini kita nggak tahu. Ya maksudnya ilmu kita tentang kopi itu dikit banget lah gitu. Dari asal usulnya, dari gimana cara buat kopinya, jenis kopi yang enak tuh yang mana, itu tuh kita nggak tahu, dikit banget kita ilmunya. Nah akhirnya mulailah saya baca gitu. Dan kursus ini ternyata jangka panjang, hampir 3 bulan saya ininya jadinya. Selama 3 bulan itu saya dapat materi, baca, ini mana yang saya tidak ngerti, langsung tanya interaktif gitu. Jadi memang benar-benar kayaknya kayak sekolah ya jadinya ya. Dan di situ saya ngerasa bersyukur juga nih bahwa ilmu saya itu nambah. Nah kenapa saya tiba-tiba mau gitu loh jadi ini, karena memang dasarnya saya juga agak hobi ya untuk ngutak-ngutik masakan lah ya, segala macam lah yang bisa dikerjain di rumah itu saya senang gitu. Nah akhirnya udah saya coba belajar, saya praktek, dan ternyata ada bisa lulus nggak lulus juga gitu loh. Tapi terakhir itu adalah ada ujian di mana kita harus buat kopinya, divideoin, hasil kopinya itu nanti, jadi kopi yang kita pakai itu akan dikirim. Jadi dia akan ngikutin gimana cara kita buat, dari detiknya sampai berapa ininya, berapa panasnya segala macam, itu dia ini. Nanti dia akan coba apakah kopi yang udah saya buat ini benar atau tidak dari kopi yang saya pakai, yang sekarang saya pakai itu saya kirim ke mereka. Nah jadi setelah itu baru saya tahu masak kopi, mulai saya buat segala macam ininya. Sudah buat ininya, kayaknya percuma ya kalau misalnya ilmu ini nggak kita jadiin gitu lah, jadi sesuatu gitu. Nah akhirnya kita tanya nih sama kawan-kawan yang sudah
buka kedai kopi atau yang kopi biasanya kan kopi jalanan lah atau apa gitu kan. Nah, kita tanya gimana, enak nggak sih buka kedai kopi? Susah, dia bilang. Tapi ada nikmatnya. Dia bilang. Nikmatnya itu kalau kita buat kopi, orang itu yang menikmatinya itu seneng gitu, itu perasaannya nggak bisa dibeli. Oh, ya udah, pengen lah kita coba lah ini. Tapi kalau masalah yang ininya pasti sulit lah untuk awal, untuk dagang lah, untuk perdagangan ya emang sulit karena banyak saingannya banyak. Belum tentu itu selera apa yang kita buat itu selera juga untuk orang lain. Tapi begitu orang itu suka ini ya, itu salah satu nikmat yang kesenangan banget yang nggak bisa dibeli sama uang lah. Nah akhirnya udah, setelah itu baru kita mau buat tempat. Siapa yang mencetuskan atau memberikan nama kedai ini, Kopi Luji, Bang Haji? Nama Lujinya ya. Nah nama Lujinya ini, nah itu agak unik lah ini ya. Kita tahu nyari nama itu yang paling susah, yang pas gitu ya. Jadi kemarin tuh awalnya mau infus kopi lah, mau kopi Palembang lah, mau kopi Semendo lah, malah sempet janjinya kopi lah. Tapi kan ada janji jiwa kan ini kan. Cuman ya nggak itulah, diru-diru ntar katanya kan. Nah sampai akhirnya istri bilang pakai nama kamu aja. Apa? Kopi Aji. Jelek lah, dia bilang kan ini nggak menarik banget gitu namanya Kopi Aji gini ya. Ya udah, nama kamu aja. Nggak mau, dia bilang. Ya udah, akhirnya kan waktu itu kebetulan ada kakak angkat ya Lucio, itu dia lagi main juga gitu loh. Susah-susah amat sih lu berdua gitu ya. Karena ini kopi lu kan Ji. Ya udah buat aja kopi lu Ji, ini ya kan. Terus saya juga mikir gitu loh, ya Luji ini ya. Kebetulan nama istri juga kan awalan depannya Lu kan, Ji. Ya udah artinya bisa kita gabung dengan nama kita berdua, jadi Luji ini ya. Tapi sebenarnya namanya LU kan. Nah tapi kalau kita buat di sini LOEJIE. Gitu. Itulah akhirnya kita setuju nih, kopinya ya udah kita kasih nama kedai Kopi Luji. Apa konsep suasana yang dibangun dari kedai Kopi Luji ini? Oke, konsepnya. Konsepnya ini sih sebenarnya karena kita nih semi permanen ya. Dan ini kan kita pakai itu kontainer. Tapi gimana caranya orang itu bisa ngerasa nyaman. Jadi ya kita menganggap bahwa ini kan ya kalau menurut kami ya, kalau menurut saya sama istri ini rumah kedua lah istilahnya. Nah sekarang kalau bisa orang tuh bisa nyaman. Nah kalau nyaman itu artinya orang paling nyaman di mana sih? Pasti di rumah lah. Orang kita bisa tidur di rumah kan, bisa apa-ngapain di rumah gitu. Nah akhirnya kita buat ini, konsepnya itu adalah homey. Jadi semua orang bisa ngapain aja di sini ya. Tapi tapi dalam tanda kutip ya yang baik ya. Itu udah bebas juga, bisa ngapain aja, bisa main, bisa mau nyanyi silahkan gitu. Mau minum, mau makan silahkan, mau kumpul sama orang silahkan, mau rame-ramean silahkan. Dan itu tempatnya ya sederhana dan ini aja yang homey lah istilahnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa saja fasilitas pendukung dari kedai Kopi Luji ini? Fasilitas yang ada ya ininya, itu kita setiap weekend itu kita ada live music, itu udah pasti ya. Jumat, Sabtu itu live music, itu mulai jam 7:30 sampai jam 11. Itu Jumat sama Sabtu sama. Kalau misalnya untuk siang nggak ada live music, itu silakan pengunjung boleh untuk karaoke di sini bisa. Mau nonton bola boleh, silakan kita siapin juga. Mau mengerjain kerjaan kantor, mau presentasi, mau main game, silakan. Kita ada wifi di sini. Dan juga
kita juga nyiapin area untuk ngerokok itu outdoor, itu ada di lantai 2. Lantai satunya kita pakai untuk yang non smoking. Kalau misalnya orang mau ngerjain ini nggak mau panas-panasan ya dia di bawah, dan bawah itu full AC. Selanjutnya, sudah berapa banyak menu minuman dan makanan yang dijadikan pilihan untuk pelanggan atau konsumen? Kalau menu ya lumayan banyak, cuman kayak menu snack-snackan itu kira-kira ada 5-8 item. Kalau untuk mie-mian itu kira-kira ada 6 item. Untuk nasi itu sekarang jadi ada 3, tapi mulai bulan ini sih sebenarnya ada 1 lagi tambahan menu baru. Itu bisa à la carte, bisa juga pakai paket nasi gitu. Nah, kalau minuman kopi itu ada kira-kira 10 kalau nggak salah, 10 item. Kalau untuk yang non coffee-nya itu ada kira-kira 8 item. Ya, bisa diceritakan beberapa menu, bagaimana proses terbentuknya dan pemberian nama dari produk tersebut? Oke, menu ya. Kita mulai dari kopi lah, satu ya ini ya. Ini kayak ini. Ini namanya kopi Luji. Ini inovasi kita sendiri nih. Ini jadi rasanya itu asam. Beda. Ini kopi biasanya pahit atau manis, kan? Susu atau kopi hitam. Tapi yang ini kita ada tambahan lemon. Jadi dia ada rasa kecut, pahit, tapi ada manisnya juga. Nah, ini yang kopi Luji ya. Nah, namanya ya kita ambil ya karena ini buatannya kedai kita, original resepnya kita, ya kita sebutnya ini kopi Luji. Ini sama, yang kedua itu yang ini. Ini namanya Miluji, yang mimiannya. Miluji ini sebenarnya itu makanan saya sama istri ya. Kalau di rumah itu kreasi kita sendiri. Itu mie yang kita campur segala macem ini, tapi bukannya mie goreng, tapi agak basah, tapi ya rasanya tuh ada manisnya, ada asinnya gitu. Ya nano lah, cuman gurih gitu. Dicobain deh ini ya. Itu unik, itu jarang, nggak ada deh. Tuh mau nyari di mana nggak ada, kecuali ada di kedai Luji. Nah, untuk nasi ini kayak ini nasi beef teriyaki kita ya. Jadi memang beef teriyaki ini salah satu favorit anak saya. Jadi dia suka makan beef teriyaki ini ya karena Hokben ya dulu ya. Karena Hokben kemarin itu agak susah. Akhirnya saya buat kreasi lah. Dari daging sapi. Nah, untuk snack ini yang sekarang ada ini menu yang baru. Menu yang baru ini kita sebut namanya bawang tunangan. Ya, karena di snack kita itu ada namanya sosis jomblo, dia itu sotang jadian. Nah, sekarang kalau udah jomblo terus ketemu kan jadi udah jadian terus tunangan, tinggal nikahnya nanti belum ini ya. Nanti mungkin snack yang selanjutnya apa yang nikah gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritain. Apa saja layanan dalam bertransaksi untuk order menu-menu dari Kopi Luji ini? Oke, yang pertama kita online, kita ada Grab, ada Gojek, itu ada Shopee, itu juga ada. Nah, kita juga ada via WA. Via WA ini itu dia bisa pesan, nanti ada kurir yang akan antar. Dan biasanya ini untuk tempat-tempat yang agak jauh, karena memang harga kita memang tidak mahal ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan ongkos kirim, ini ya hampir sama jadinya gitu loh. Nah, jadi untuk yang jauh-jauh itu bisa kita antar, itu pakai kurir. Dia bisa
pesan lewat WA kita. Nah, kalau untuk pembayarannya itu bisa QRIS kita bisa, ada GoPay kita bisa, OVO kita juga bisa, ShopeePay kita juga bisa, mau transfer kita juga bisa. Akhir, apa saja inovasi yang menjadi prioritas dalam jangka pendek dan jangka panjang dari Kopi Luji ini? Oke, untuk jangka pendek ya, jangka pendek mungkin ya di makanan deh, makanan yang baru ya, gitu, yang selama itu sudah ada, mungkin akan kita tambah variannya akan lebih banyak. Yang kedua mungkin untuk fasilitas ya, fasilitas mungkin ya nanti akan kita buat juga, rencana sih mau buat yang modelnya garden lah, gitu. Tapi kita nggak tahu, tergantung budget lah nanti. Nah, kalau untuk jangka panjang ya impian kita ya kita bisa punya cabang di tempat lain.